Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bab 2 tentang aljabar bol. Di dalam aljabar bol ada aljabar bol sebagai suatu struktur aljabar, fungsi boolean, ekspresi bol, bentuk normal disjungtif, dan rangkaian logika. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperhatikan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT atau komplement. Aljabar boolean mempunyai 2 fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh Gordon untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar boolean cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Di sisi lain, aljabar boolean juga merupakan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu. Adapun dalil-dalil boolean adalah yang pertama, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, 2, 0.0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1 sama dengan 1, 0 plus 0 sama dengan 0, 1.1 sama dengan 1, 1.0 sama dengan 0.1 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 0, plus 1 sama dengan 0. Yang pertama ada aljabar bol sebagai suatu struktur aljabar. Diketahui hukum-hukum dalam aljabar boolean sebagai berikut. Yang pertama ada hukum komutatif, kedua hukum asosiatif, ketiga hukum distributif, keempat hukum identitas, kelima hukum negasi atau komplement, keenam hukum idempoten, ketujuh hukum ikatan, kedelapan hukum absorpsi, dan yang terakhir ada hukum De Morgan. 2. Fungsi boolean. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi, suatu tanda sama dengan, dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner. Konstanta 0 dan 1, simbol operasi logik, dan tanda kurung. Operasi NOT, AND, dan OR dalam logika dapat dipandang sebagai fungsi boolean dari 0,1 kuadrat implikasi 0,1. Yang pertama fungsi NOT 0,1 implikasi 0,1 didefinisikan sebagai NOT X sama dengan 0 jika X sama dengan 1, 1 jika X sama dengan 0. Fungsi itu biasanya ditulis dengan tidak atau negasi X. Yang kedua fungsi AND 0,1 kuadrat implikasi 0,1 didefinisikan sebagai AND X, Y sama dengan 1 jika X sama dengan Y sama dengan 1, 0 untuk X dan Y yang lainnya. 3. Fungsi OR 0,1 kuadrat implikasi 0,1 didefinisikan sebagai OR X, Y sama dengan 0 jika X sama dengan Y sama dengan 0, 1 untuk X dan yang lainnya. Contohnya, X plus X aksen dot Y sama dengan X plus X aksen, X plus Y sama dengan X plus Y. Dan yang kedua, contohnya X dot X aksen plus Y sama dengan X dot X aksen plus X dot Y sama dengan X dot Y. 3. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean dalam n buah variabel X1, X2, dan Xn didefinisikan secara rekursif. Yang pertama, 0 dan 1 adalah ekspresi boolean. 2. X1, X2, dan Xn masing-masing adalah ekspresi boolean. 3. Jika E1 dan E2 ekspresi boole, maka E1 dan E2, E1 atau E2, E1 adalah ekspresi boolean juga. Ekspresi boolean dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda, yaitu peubah dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Contohnya, f, x, y, z
sama dengan X aksen Y aksen Z plus XY aksen Z aksen plus XYZ. Dan yang kedua, G X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z. X plus Y aksen plus Z. X plus Y aksen plus Z aksen. X aksen plus Y plus Z aksen. X aksen plus Y aksen plus Z. 4. Bentuk normal disjungtif atau disingkat DNF. Ekspresi bool yang hanya terdiri dari suatu variabel atau komplemennya disebut literal. Setengah dari nilai fungsi ekspresi yang dibentuk literal akan bernilai 1 dan setengah yang lain bernilai 0. Contohnya, buatlah tabel masukan atau keluaran fungsi literal f 0,1 kuadrat implikasi 0,1 yang didefinisikan f x y sama dengan y. Penyelesaiannya bisa dilihat dalam tabel. Dapat dilihat pada tabel, tampak bahwa setengah dari nilai fungsi atau 2 buah berharga sama dengan 1 dan setengah yang lainnya harganya sama dengan 0. Ekspresi bool n variabel x1, xn yang merupakan gabungan dari beberapa literal yang dihubungkan dengan tanda dan disebut minterm. 5. Rangkaian logika. Secara sederhana, fungsi gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input atau bisa disebut masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran. Agar gerbang logika dapat mengubah sinyal input dan output, maka harus mengetahui jenis-jenis gerbang logika dasar, yaitu bisa dilihat pada gambar di bawah. Dari setiap jenis gerbang logika tersebut memiliki tabel kebenaran yang berbeda, di mana fungsi dari tabel kebenaran gerbang logika yaitu sebagai acuan dalam penentuan sinyal output dari sebuah rangkaian gerbang logika. Tabel kebenaran logika tersebut berisikan kombinasi variabel input atau masukan, sehingga akan menghasilkan output atau keluaran logis. Contoh, gunakan gerbang NaND untuk membentuk gerbang OR 2 input. Jawab, fungsi satu gerbang OR 2 input adalah Y sama dengan A plus B. Menggunakan teorema De Morgan, berarti output Y dapat dibentuk dengan satu gerbang NaND dengan 2 input NOT. Jika kedua input gerbang NaND disatukan akan melakukan operasi NOT. Jadi, rangkaian ekuivalen gabungan gerbang NaND dapat digambarkan sebagai berikut.